Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman online dan offline. Kembali lagi di podcast Ramadan Hima PAI STAI di Ponorogo Tulungagung. Di sore hari ini tentunya kita nanti akan membahas tema yang cukup keren ya buat kita sebagai generasi agent of change. Nah, di sore hari ini telah hadir saya Fasila Adarani sebagai host dan juga Bapak Komarudin MPDI sebagai narasumber keren kita. Nah, pada podcast kali ini Bapak, tema kita adalah ngabuburit yang bernilai produktif tanpa kehilangan spirit. Baik, ya. Tak lama-lama ya, langsung aja kita sapa narasumber keren kita. Selamat sore dan selamat datang Bapak. Selamat sore, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, puasa aman. Alhamdulillah ya. Aman ya Pak, dari aman hingga detik ini. Aman. Aman. Nah, langsung saja ya, kita ke pembahasan ngabuburit yang bernilai produktif tanpa kehilangan spirit. Nah, biasanya kalau menjelang maghrib di bulan Ramadan itu kan kita sering mengisi waktu ya dengan ngabuburit. Entah itu berburu takjil, ngobrol santai, atau sekedar menunggu azan saja gitu. Iya. Nah, kita nanti ngobrolnya santai aja ya mengenai itu. Gini Pak, menurut jenengan, sebenarnya ngabuburit itu bisa dimaknai seperti apa sih? Baik. Atau sekedar waktu untuk menunggu berbuka saja gitu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa PAI dan semuanya mahasiswa STAI di Ponorogo Tulungagung yang sangat luar biasa. Karena pada sore hari ini masih sehat, segar. Alhamdulillah. Bapak Silat nampaknya sangat segar sekali. Kayaknya barusan sahur atau gimana? Barusan wudhu Pak. Baik, alhamdulillah. Terkait dengan ngabuburit ya teman-teman, ngabuburit itu adalah bahasa yang diserap dari bahasa Sunda, tetapi kemudian sudah menasional. Sehingga ngabuburit ini menjadi sebuah makna bagaimana ketika seseorang itu menunggu azan maghrib, menunggu beduk berbuka maghrib itu. Artinya untuk memaknai ngabuburit ini apakah kita harus berliha-liha, lemas, kemudian tepar di atas kasur untuk nonton TV atau scroll-scroll TikTok, scroll-scroll media sosial? Sebenarnya tidak seperti itu. Mestinya di ngabuburit itu adalah kita harus menjadi orang yang dihitopi oleh Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah itu pernah bersabda bahwa salah satu ada 3 golongan, la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan, yang 3 golongan itu tidak akan ditolak doanya. Pertama adalah siapa? Adalah as-shaim hatta yuftiro, adalah seorang yang berpuasa sampai dia itu berbuka. Jadi para jombloan-jomblowati fisabilillah ya, ini mestinya lebih banyak berdoa. Jangan cuma scroll-scroll TikTok, scroll-scroll WA itu. Itu adalah bagaimana kita memaknai itu bahwa ngabuburit itu tidak cuma sekedar kita menunggu beduk azan maghrib, tetapi bagaimana itu menjadi sesuatu yang lebih produktif daripada biasanya. Itu. Berarti sebenarnya ngabuburit itu bukan soal aktivitasnya saja ya Pak. Iya. Tapi betul. soal kesadaran kita dalam menjalaninya. Nah, itu Nah. buat hal-hal yang positif gitu. Betul, iya. Karena begini ya, saya tambahkan bahwa Iya. memang kita itu diwajibkan berpuasa, tetapi kita itu tidak diwajibkan untuk bermalas-malas. Seperti itu. Rasulullah itu sangat benci terhadap pemalas. Bayangkan kita bisa meneladani seorang yang pernah berperang ketika zaman Rasulullah, namanya Umair bin Abi Waqqas. Umar bin Abi Waqqas itu adalah seorang pemuda yang usia 15-16 tahun. Kemudian dia masuk perang, masuk barisan Rasulullah ketika Rasulullah itu mau mengadakan perang, yakni perang Badar. Perang Badar itu perang di mana Rasulullah itu menghadang orang kafir Quraisy yang berada di Badar. Lah, seorang pemuda ini, dia masuk barisan. Dia dilarang oleh Rasulullah ketika Rasulullah menginspeksi orang-orang pasukannya untuk siapa yang ikut perang. Kemudian didapati si Umar kemudian dia itu menyelinap di antara tentara-tentara orang Islam itu biar tidak terlihat. Tapi ditemukan Umar itu. Akhirnya apa? Si Umar ini
Kemudian dibilang sama Rasulullah setelah ketemu, kamu pulang saja, kamu bukan sekarang saatnya berperang. Tetapi Umar itu ketika itu sudah dibilang sama Rasulullah bahwa loh kamu ini nanti panjang perjalanan kita itu 80 kilo untuk sampai ke Badar, itu berhari-hari, ini puasa. Dan ketika itu Umar menangis, dia tidak ingin untuk dipulangkan, saya ikut saja Rasulullah. Kemudian karena Umar itu begitu bersemangat, akhirnya diikutkan untuk berperang. Akhirnya Umar ini nanti akan dibunuh oleh seorang pembesar Quraisy namanya Amr bin Abdul Wudda. Amr bin Abdul Wudda itu adalah seorang tokoh Quraisy yang akhirnya membunuh, mensyahidkan dari Umar itu. Artinya kalau kita menelisik dari ini ya teman-teman, bahwa kita berpuasa itu tidak harus berpayah-payah, tidak harus malas, tetaplah produktif. Mungkin tidak sama kondisinya dengan zaman dulu ya Bapak Stella. Yeah. Kalau zaman dulu harus mengangkat perang. Umar itu ketika dia itu perang itu karena usianya masih 15-an tahun itu pedang saja ketika ditaruh disarungkan begitu itu sampai menyentuh tanah. Jadi dia itu kebesaran pedangnya sampai seperti itu. Kemudian oleh kakaknya namanya Sa'ad bin Abu Abbas kemudian disarungkan di agak tinggi, kemudian dia bisa berani perang. Mungkin itu yang harus menjadi spirit kita, dan itu terjadi di mana? Terjadi di tanggal 17 Ramadan. Jadi perjalanan mulai dari Madinah kemudian sampai Makkah itu nanti, kemudian apa? Kemudian bukan sampai Makkah, sampai Badar, padang Badar ini tadi, sampai kepada Badar itu yang dijadikan perang itu nanti, itu harus berhari-hari. Padahal itu puasa. Nah seperti itulah. Maka kita harus juga mencontoh orang-orang seperti itu. Baik, itu tadi penjelasan mengenai makna ngabuburit dan sebenarnya ya. Iya. Kalau dikaitkan dengan nilai karakter Pak, kan dalam 1 jam menjelang maghrib itu nilai apa sih yang sebenarnya sedang dilatih dalam diri kita? Baik, pertama adalah nilai kesabaran. Ya, kita bersabar menunggu beduk tiba, menunggu saat azan maghrib tiba, dan kita juga dilatih dengan kejujuran. Kita tuh sebenarnya boleh ketika puasa itu menaruh misalnya es teler di mulut, itu sebenarnya boleh. Sebenarnya maksud saya tidak membatalkan. Tetapi nanti kalau memang tersedak kemudian masuk es telernya, nah, itu baru menjadi batal. Nah artinya kita menjadi orang yang jujur. Yang pertama adalah sabar. Sabar bagaimana? Sabar kita melatih kesabaran. Ini akan bisa kita bisa bawa masuk ketika kita di perkuliahan. Bagaimana kita juga bersabar untuk berproses. Mbak Fasela sekarang sudah semester 8 ya, sudah semester 8. Ini karena buah kesabaran. Bagaimana dari semester 1 mengikuti mata kuliah dan seterusnya sampai selesai, kemudian itu akan menjadi sebuah hasil dari kesabaran itu. Jadi yang pertama kesabaran, yang kedua adalah kejujuran. Kejujuran itu bisa kita lihat dari teman-teman. Ketika kita berwudu itu kalau kumur-kumur 3 kali, kalau keluarnya 3 kali itu berarti jujur. Kalau kumurnya 3 kali Pak, kok yang keluar 2 kali, nah ini tidak jujur ini. Ini tidak jujur, ini mesti bahaya ini. Jadi seperti itu, kesabaran, kejujuran, sehingga sebagai muslim kita akan bisa memperoleh apapun ketika kita membawa 2 hal ini. Kesabaran, semua berproses. Mahasiswa berproses, nanti ketika setelah menjadi mahasiswa itu sudah selesai, kemudian sudah mengenyam pendidikan tingkat lanjut, atau kalau tidak di dunia kerja, ini juga butuh kesabaran. Yang kedua adalah kejujuran. Kejujuran itu adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Itu mungkin 2 poin penting dari 2 ngabuburit itu adalah kesabaran dan kejujuran. Iya. Berarti nilai yang bisa kita ambil sambil menunggu adzan berbuka itu, iya, yang pertama ada kesabaran, yang kedua ada kejujuran. Iya betul. Kalau untuk produktifnya Pak, bagaimana caranya agar tetap produktif gitu saat ngabuburit tanpa kehilangan dan kekhusyukan Ramadan gitu. Oke. Baik, teman-teman yang berbahagia, terkait tentang bagaimana sebenarnya produktivitas kita. Kita memang ketika puasa pada waktu-waktu terakhir itu adalah waktu-waktu yang paling berat.
di mana semua bisa jadi tenaga kita habis, kemudian kita lapar, dahaga mulai muncul dan seterusnya. Tetapi bahwa ini percayalah ini adalah the golden hour. Ini adalah waktu yang paling berharga. Kenapa? Nanti waktu ini adalah juga termasuk doa yang mustajab itu adalah ketika kapan? Ketika seseorang berbuka puasa. Ketika kita berbuka puasa itu maka doa dulu sebanyak-banyak, jangan langsung makan, jangan langsung minum, jangan. Berbuka itu berdoa dulu, kita berdoa dulu. Tetapi untuk bagaimana sebelum itu terkait tentang produktivitas itu, kita bisa mencontoh para ulama, mencontoh para kiai, bagaimana dia menghabiskan waktunya ketika menjelang maghrib itu dengan apa? Dengan tadarus. Sekarang itu Al-Quran itu jarang disentuh, padahal Al-Quran itu adalah nanti yang akan bisa menolong kita. Tetapi yang lebih disentuh adalah HP, scroll HP dan seterusnya. Kemudian kita itu jarang. Sampai ada riwayat lah di desa-desa itu ada ya. Mungkin juga teman-teman juga mungkin juga mengalami itu. Ketika Al-Qur'annya itu ditaruh di atas lemari, saking jarangnya dipegang, sampai ketika dipegang itu harus dibersihkan dulu debunya. Loh, itu berarti berapa bulan tidak disentuh. Nah, itu kita bisa dengan kalau yang hafiz Quran bisa murojaah, kemudian kalau tidak hafal Al-Quran bisa dengan membaca Al-Quran. Wah, tapi itu kan lemes Pak, itu hari-hari sore itu hari yang paling berat. Itu yang enak adalah tepar di atas kasur, kemudian kita scroll medsos dan seterusnya. Tetapi ini akan menjadi penting untuk pembelajaran kita. Misalnya kita menyelesaikan tugas-tugas kita. Bapak Sira misalnya sekarang disuruh untuk buat proposal skripsi atau gimana. Nah, itu diselesaikan. Karena apa? Ketika pikiran kita ini baik, ketika perut kita itu kosong, maka pikiran itu menjadi baik. Artinya tidak ada beban yang berlebih di dalam otak ini, sehingga apa? Sehingga kita itu bisa berpikir lebih jernih ketika pada kondisi kita itu perut kita tidak terlalu penuh. Jadi seperti itu. Maka bagaimana? Bayangkan Rasulullah ketika Rasulullah itu sangat membiasakan diri untuk berlapar. Rasulullah itu begini. Rasulullah itu kalau tidak di Ramadan ya, itu ketika dia makannya itu ketika dia itu lapar. Dan dia berhenti makan sebelum kenyang. Artinya dia tidak selalu mengenyangkan diri. Lah kan kalau di bulan selain Ramadan kita jarang puasa Senin Kamis, jarang puasa Mayyamul Bid, jarang. Kemudian bagaimana? Nah, Allah kemudian memaksa kita masuk di Ramadan ini dengan kita diwajibkan berpuasa, sehingga merefresh semuanya, sehingga semuanya menjadi lebih baik lah. Mungkin itu Bapak Sila. Berarti produktif di sini itu bukan hanya soal hasilnya saja ya Pak, Iya. tapi bagaimana kita memperbaiki diri kita, Iya. apalagi pada bulan Ramadan pada saat ini. Iya. Jadi Iya. contoh sederhananya tadi sudah Bapak jelaskan tuh mengenai tadarus, baca Iya. gitu. Mm. Tapi biasanya teman-teman itu kalau ngabuburit, alah aku tak jalan-jalan aja golek takjil. Gitu gimana sih Pak? Ngabuburit yang gimana itu? Menurut saya tidak apa-apa sebenarnya. Asal semuanya itu diilmukan, dikasih ilmu. Kalau kita itu misalnya kita jalan-jalan itu dalam rangka membuat ide untuk afirmasi diri. Misalnya afirmasi diri, kita melihat ada sesuatu yang nanti ini akan bakal menjadi milik kita. Oh, ini rumah ini insya Allah saya nanti akan bisa seperti ini. Atau kita mensyukuri terhadap nikmat Allah yang Allah memberikan segala sesuatunya itu dengan begitu nyata di hadapan kita. Itu bagus. Yang tidak boleh itu adalah itu adalah melakukan sesuatu yang makruh atau sesuatu yang maksiat. Misalnya kita berpacaran ketika bulan Ramadan. Kalau anak stediko ya enggak pernah, enggak ada seperti itu. Misalnya seperti itu. Kemudian kita mungkin melihat sesuatu an-nadru bisyahwatin, sesuatu yang bisa menghilangkan pahala puasa. Karena ada 5 hal Fasilah yang bisa menghilangkan pahala puasa itu. Pertama adalah orang itu ketika dia itu bersumpah dengan sumpah palsu. Terus kemudian dia itu an-namimah. An-namimah itu adalah ketika seseorang itu menjadi dia mengadu antara dua kelompok atau dua orang. Itu juga bisa menghilangkan pahalanya puasa.
Yang ketiga adalah sumpah dia itu berkata bohong. Yang keempat adalah ketika dia itu ghibah. Nah ini ghibah ini kan enak ghibah ini, apalagi puasa. Ghibah itu sangat bisa menghilangkan, langsung bisa menghilangkan pahalanya puasa. Ghibah. Padahal ghibah itu adalah maksiat amah. Maksiat amah itu ketika ketika orang itu banyak sekali yang melakukan perkara ghibah itu. Dan yang terakhir ini yang berat ini, terutama yang laki-laki ini, an-nadhru bi syahwatin, adalah melihat perempuan dengan syahwat. Nah ini, wah, kalau Mbak Fasila ternyata kok glowing sekali gitu kan, ya ini berat ya teman-teman ya. Itu bisa menghilangkan pada puasa. Berarti itu tadi mengenai pembahasan dari ngabuburit tetap produktif tanpa kehilangan nilai spirit. Iya. Mungkin ada pesan buat mahasiswa-mahasiswa di STI di Ponorogo Tulungagung ini Bapak, mumpung masih bulan Ramadan gitu. Baik, terima kasih kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi STI di Ponorogo Tulungagung bahwa kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa adalah kita diberikan pendidikan. Pendidikan untuk apa? Pendidikan untuk kejujuran, tentang kesalehan, tentang bagaimana kita sabar terhadap segala sesuatu. Maka ketika kita bisa meneladani ini, menanamkan dalam hati kita, maka sebenarnya segala sesuatu yang kita kerjakan di perkuliahan, di kampus kita ini menjadi hal yang biasa saja, tidak menjadi sesuatu yang berat. Ketika kita misalnya menghadapi makalah-makalah yang dibagikan oleh dosen, kita kerjakan saja sesuai dengan petunjuknya. Kemudian bagaimana tentang kita upgrading diri misalnya. Kita bisa upgrade dengan mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, pergerakan-pergerakan yang ada, sehingga kita aktualisasi diri kita sebagai mahasiswa itu menjadi lebih dapat diandalkan, lebih meningkat lagi. Terus kemudian bagaimana tentang pembelajaran tentang kejujuran, tentang kesabaran, bagaimana seorang yang berpuasa itu dilatih untuk bersabar. Sebagaimana mahasiswa itu bersabar menghadapi dosen seperti apapun, bersabar ketika dia itu menghadapi mata kuliah seperti apapun, bersabar menghadapi tugas seperti apapun, bersabar menghadapi ujian seperti apapun. Maka kesabaran itu adalah modal utama untuk kita sukseskan, kita selesaikan perkuliahan di STI di Ponorogo Tulungagung. Sehingga panjenengan ketika nanti membawa itu di kehidupan nyata nanti, panjenengan akan menjadi orang yang sukses. Saya doakan semoga menjadi sukses di dunia dan sukses di akhirat, barokahnya bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, menarik sekali ya obrolan podcast pada sore hari ini mengenai ngabuburit produktif tanpa kehilangan nilai spirit. Nah, ini ada closing statement dari saya. Ternyata ngabuburit itu bukan sekedar menunggu azan, tapi bisa menjadi ruang belajar, ruang melatih kesabaran, dan bahkan ruang untuk membentuk karakter. Semoga setelah ini kita semua tidak lagi melihat waktu menjelang maghrib sebagai waktu yang kosong, ya Pak, tapi sebagai kesempatan untuk bertumbuh menjadi yang lebih baik. Terima kasih banyak ya Bapak atas waktunya pada sore hari ini. Terima kasih sudah memotivasi, sudah memberi inspirasi kepada kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sebelum saya akhiri, di sini saya ada satu pantun buat teman-teman semuanya. Duduk santai di teras rumah, menunggu adzan hati berbunga. Ngabuburit bukan sekedar lelah, tapi ruang jiwa menata makna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.